Stop. Itu masuk. Gimana? Ada kesalahan? Ada gangguan? Apa? Ah. Tidak satu siklus ya? Tidak ya? Tidak ada gangguan? Oke ya. Ya. Coba di auto motor. Siap. Jalan nggak? Nggak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Sekarang waktunya kita uji kompetensi. Nanti uji kompetensi ada beberapa sesi ya. Sesi pertama itu adalah presentasi mesin selama 15 menit. Tapi kalau misalkan 7 menit atau 8 menit atau 10 menit sudah selesai, ya udah. Kalau 15 menit belum selesai, kita akan selesaikan. Berarti terlalu lama ya menjelaskannya. Itu sesi pertama. Setelah itu kalian keluar semua, kita akan kasih trouble. Nah, setelah kasih trouble, kalian masuk, itu mengecek trouble-nya. Tapi belum apa-apa, hanya baru ngecek aja. Memastikan bahwa trouble itu sudah ada. Dan waktunya tidak dipakai. Jadi waktunya 0. Ya, 0 waktunya. Nah, nanti setelah itu beres, baru kalian masuk ke pewaktu ya, yaitu dengan commissioning, troubleshoot, uploading, maintenance and repair, gitu ya, sampai terakhir sebelum Anda mengacung, nanti current pengukuran arus ya. Nah, kalau pengukuran arus selesai, baru ngacung. Nah, pada saat pengukuran arus, tolong dimanualkan, ya. Jadi semua kondisinya harus dalam kondisi on, si bebannya. Beban kita kan solenoid ya, solenoid dengan motor kan. Nah, nanti berapa arus yang masuknya? Jelas ya? Oke, nah itu waktunya bersih 145 menit, tidak dipotong. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita mulai dari, kalau kemarin dari sisi sini ya, sekarang mulainya dari sisi sebelah sini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Puja Febrian Nugraha dari kelas 13 Teknik Otomasi Industri. Di sini saya akan menjelaskan dua buah sistem. Yang pertama sistem terbang dan kedua sistem terbang otomatis, dan saya akan mendemonstrasikannya. Tentunya Bapak izin menyalakan sumber. Meredam panel. Jadi sini saya akan menjelaskan komponen-komponen terlebih dahulu. Yang pertama di depan panel. Dan di sini komponen pertama ada HMI. HMI ini sebagai monitoring input dan output dan sebagai ilustrasi sistem itu yang dioperasikan. Yang selanjutnya ada buzzer. Buzzer ini sebagai indikator suara pada sistem emergensi apabila dinyalakan. Dan di sini ada 3 buah lampu RST. Ini sebagai 3 buah lampu indikator sumber apabila MCB dalam panel telah dinyalakan. Dari sini ada 1 buah lampu emergensi. Lampu emergensi ini sebagai indikator lampu pada sistem emergensi apabila dinyalakan. Dan di sini ada 2 buah selektor. Selektor ini berfungsi sebagai sistem auto manual pada terbarang maupun terbang. Yang ke kiri di sini untuk sistem auto dan yang untuk kanan untuk sistem manual. Di sini ada 2 buah push button. Push button ini yang pertama ada start whistle. Push button ini untuk yang start berfungsi untuk menyalakan sistem pada PFD, dan yang untuk stop whistle itu untuk menghentikan sistem PFD. Di sini ada 1 buah PB emergency. PB emergency ini berfungsi untuk menghentikan semua sistem apabila terjadi ada kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan. Di sini saya akan
akan menjelaskan komponen gerbang terlebih dahulu. Yang pertama ada sensor ultrasonik yang digantikan dengan proximity. Ini berfungsi untuk mendeteksi sensor suara dari klakson mobil. Di sini ada satu buah motor 3 fase. Ini berfungsi sebagai simulasi forward reverse pada gerbang. Dan selanjutnya ada satu buah rescue. Rescue ini berfungsi sebagai simulasi gerbang itu terbuka ataupun tertutup. Dan di sini ada 2 buah microswitch. Microswitch ini sebagai sensor gerbang terbuka dengan maksimum dan gerbang minimum. Oke, di sini ada fotosensor dan reflektor. Fotosensor ini berfungsi sebagai mendeteksi suatu objek seperti mobil, dan reflektor untuk memadamkan cahaya pada sensor. Di sini ada 3 buah push button. Yang pertama forward, reverse, dan stop. Ini untuk sistem manual pada gerbang. Untuk forward untuk menaikkan gerbang, reverse untuk menutup gerbang, dan stop untuk menghentikan gerbang. Oke, di sini ada satu buah PFD. PFD ini berfungsi untuk frekuensi motor, itu untuk frekuensi pada motor dan pada motor. Oke, di sini saya akan menjelaskan lifter barang. Untuk yang pertama ada air tipis unit. Air tipis unit berfungsi sebagai mengatur tekanan angin yang dikeluarkan dan sebagai penyalur angin pada sistem pneumatik. Yang selanjutnya ada 2 buah solenoid. Yang pertama ada double solenoid, yang kedua ada single solenoid. Dan ini berfungsi sebagai mengatur bagi memberi pada silinder, dan silinder ini ada 2 buah silinder. Silinder ini berfungsi sebagai simulasi mendorong objek atau benda. Dan di sini ada 2 buah OEF. OEF ini sebagai pencekik pada angin supaya silinder ini sudah maju dengan kencang. Oke, di sini ada 4 buah microswitch. Microswitch ini sebagai sensor maju maksimum dan mundur minimumnya pada silinder. Oke, di sini ada 2 buah push button. Button yang pertama auto untuk menggerakkan sistem secara otomatis atau secara menyeluruh, dan ada PB manual digerakkan sistem secara step by step. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikannya. Saya akan menjelaskan sistem gerbang dengan mode auto terlebih dahulu. Ini Bapak yang menyalakan PFD menggunakan filter. Ini PFD telah menyala dan dapat ready. Di sini untuk cara kerjanya, ketika mobil mengelakson dan akan terdeteksi oleh proximity atau ultrasonik, maka gerbang akan terbuka sampai ke atas dan akan menyentuh ke atas. Setelah gerbang terbuka dengan sempurna, maka mobil siap untuk masuk dan akan terdeteksi motor sensor, dan mobil akan ketika malam mobil akan lewat, maka gerbang akan tertutup sampai menyentuh alas bawah. Dan ini saya akan mencobakan mode manualnya. Pastikan sensor berada di mode manual. Saya menggunakan di mode manual. Di sini kita bisa menggunakan hemi ini untuk menggerakannya dan bisa menggunakan push button dari luar. Yang pertama saya akan mencobakan menggunakan push button dari luar itu forward untuk menekan gerbang. Dan terus untuk menutup gerbang. Ini sini stop untuk menekan gerbang. Dan sini saya akan melanjutkan lipat untuk menutup gerbang. Oke, sini sistem gerbang otomatis dan manual berjalan dengan sempurna. Saya akan mencoba menjalankan sistem lipat barang dengan manual. Jadi supaya diingatkan stop. Ini saya akan mengubah tampilan menggunakan lifter. Anginnya nyalain dulu. Sebelumnya saya akan Sana. Sebelumnya saya ingin menyalakan angin. Saya akan menjelaskan cara kerja menggunakan mode manual. Pastikan sektor berada di mode manual. Ini saya akan menggunakan ini. Oke, ini cara kerjanya. Ketika PB ditekan, maka setelan 1 akan menyala. Diakibatkan silinder A akan maju sampai maksimum sampai minus TS2.
Setelah silinder A maju, maka silinder B siap untuk maju dan akan mengakibatkan 2M1 akan menyala. Silinder B akan maju sampai maksimum dan akan menyuruh sensor 2S2. Setelah silinder B telah maju, mundur barang dan silinder B siap untuk mundur, mengakibatkan 2M1 akan maju dan silinder B akan mundur untuk 2S1. Dan di sini silinder A siap untuk mundur yang diakibatkan 1M1 mati dan 1M2 akan menyala. Dan silinder akan mundur menyentuh buat mundur minimum yaitu menyentuh 1S1. Ini untuk sistem manualnya sudah jalan. Ini saya akan mencobakan menggunakan ID-nya manual. Oke, di sini sistem manual setelah dijalankan sempurna, saya akan mencoba menggunakan mode autonya. Untuk cara kerjanya masih sama, yaitu silinder A maju, silinder B maju, silinder B mundur, dan silinder A mundur. Di sini bisa menggunakan ini maupun push button dari sini. Saya akan mencoba dari sini terlebih dahulu. Pastikan selector berada di mode auto. Oke, di sini saya akan mencoba sistem emergensinya menggunakan kekuatan dari hand ini. Nah, di sini sistem emergensi tidak dengan sempurna, maka mengakibatkan buzzer dan tombol emergensi akan menyala. Apabila kerusakan telah digunakan, maka sistem akan kembali ke gerakan terakhir. Oke, kemudian mematikan ini, Pak. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dan demonstrasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kondisi mesin normal ya? Ya, Pak, alhamdulillah. Dalam kondisi baik ya? Nah, nanti kita akan ganggu. Nah, nanti Anda maintenance diperbaiki lagi ya. Siap? Siap, Pak. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lima Nutria dari kelas 13 Otomotif Industri. Di sini saya akan menjelaskan dan menjalankan sistem gerbang otomatis dan sistem lifter barang. Sebelumnya izin menyalakan sumber terlebih dahulu, Pak. Izin menyalakan sumber dalam panel. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu komponen-komponen yang terdapat pada pintu panel. Di sini terdapat lampu 3 pasar ST yang berfungsi sebagai indikator bahwa pasar telah masuk ke sistem dan sistem telah siap digunakan. Lalu ada satu buah HMI yang berfungsi untuk display input output atau memonitoring sebuah sistem. Lalu ada sistem emergensi. Di sini ada tombol emergensi yang digunakan ketika sistem dalam keadaan bermasalah. Di sini ada lampu emergensi yang berfungsi sebagai indikator emergensi. Lalu di sini ada buzzer yang berfungsi sebagai indikator suara emergensi. Lalu di sini ada 2 buah selector switch yang berfungsi untuk mengubah mode dari mode auto ke manual maupun sebaliknya. Lalu ada start watchdog yang berfungsi untuk menyalakan VFD dan ada stop watchdog yang berfungsi untuk mematikan VFD. Lalu di sini pada sistem gerbang otomatis terdapat 3 buah push button, yaitu push button forward, reverse, dan stop yang digunakan ketika sistem gerbang otomatis dalam mode manual. Lalu di sini ada reflektor yang berfungsi untuk merefleksikan cahaya dari fotosensor, dan di sini ada satu buah fotosensor yang berfungsi untuk mendeteksi adanya mobil yang masuk, dan di sini ada sensor ultrasonik yang digantikan oleh sensor proximity capacitive. Lalu di sini ada 2 buah micro switch yang berfungsi untuk mendeteksi ada gerbang dalam keadaan minimum maupun maksimum, dan ada 1 buah motor 3 pasang yang berfungsi untuk menjalankan gerbang ataupun head screw, dan di sini ada 1 buah head screw yang berfungsi untuk mensimulasikan gerbang otomatis. Lalu di sini ada 1 buah VFD yang berfungsi untuk mengatur
kecepatan motor. Di sini saya akan mencoba menjalankan sistem gerbang otomatis terlebih dahulu, Pak. Izin menyalakan VFD. Di sini saya akan menggunakan sistem gerbang otomatis mode auto. Saya terlebih dahulu akan mengganti layar HMI ke gerbang utama, lalu ke gerbang auto, dan pastikan selector switch berada pada posisi auto. Lalu, ketika mobil membunyikan klakson, maka sensor proximity akan mendeteksi dan memberikan sinyal ke motor, dan gerbang akan terbuka secara sepenuhnya hingga menyentuh LS atas. Setelah itu, ketika mobil sudah memasuki gerbang sepenuhnya, maka fotosensor akan mendeteksi dan memberikan sinyal kepada motor, lalu gerbang akan menutup secara sepenuhnya hingga menyentuh LS bawah. Di sini juga saya akan mencoba menjalankan sistem gerbang otomatis menggunakan mode manual. Di sini saya akan merubah layar HMI ke mode manual, lalu mengubah posisi selector switch ke mode manual. Dalam mode manual ini digunakan ketika sistem sedang dalam perawatan ataupun motor sedang dalam perawatan. Ketika kita akan membuka gerbang, kita dapat menekan tombol forward dan kita dapat menghentikannya dengan menekan tombol stop. Lalu kita dapat menutup kembali menggunakan tombol reverse. Di sini saya akan mencoba menggunakan HMI. Ketika kita akan mencoba menekan tombol forward, maka gerbang akan terbuka dan memberhentikannya dengan tombol stop. Lalu saya akan menutup kembali dengan reverse. Lalu saya akan mencoba menjelaskan sistem lifter barang. Di sini terdapat dua buah push button auto dan push button manual. Lalu ada single solenoid, lalu ada double solenoid, dan dua buah silinder yang berfungsi untuk mendorong barang ataupun benda kerja. Lalu ada 4 buah micro switch yang berfungsi untuk mendeteksi silinder dalam posisi minimum maupun maksimum. Lalu ada 1 buah air service unit yang berfungsi untuk mengatur tekanan udara. Saya akan mencoba menjalankan sistem lifter barang. Izin menyalakan angin, Pak. Di sini saya akan menggunakan mode auto. Saya akan mengatur terlebih dahulu layar HMI ke lifter barang, lalu ke lifter auto. Lalu saya akan mengatur selector switch berada pada posisi auto. Prinsip kerjanya yaitu ketika 1M1 aktif, maka silinder A akan maju secara maksimum dan menyentuh 1S2. Lalu 1M1 akan mati dan 2M1 akan aktif dan mengakibatkan silinder B akan maju secara maksimum dan menyentuh 2S2. Setelah menyentuh 2S2, 2M1 akan mati dan akan mengaktifkan spring yang mengakibatkan silinder B akan mundur secara minimum dan 1M2 akan aktif yang mengakibatkan silinder A akan mundur secara minimum. Berikut gerakannya. Saya akan mencoba di layar HMI. Gerakannya yaitu 1 A plus B plus, B min dan A min. Lalu saya akan mencoba ke mode manual. Di sini saya akan mencoba mengubah layar HMI ke lifter manual. Lalu mengubah selector switch ke posisi manual. Dalam posisi manual ini sama saja seperti auto, namun kita harus menekan push button manual secara berulang. Seperti ini. Lalu saya akan mencoba di layar HMI.
saya akan mencoba sistem emergency pada motor pada sistem gerbang otomatis dengan menggunakan mode manual. Ketika kita sudah memperbaiki sistem, maka kita hanya perlu mereset sistem emergency ke arah jarum jam, maka sistem akan melanjutkan permintaannya yang sebelumnya. Izin mematikan angin, Pak. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kondisi mesin dalam kondisi baik. Baik. Oke. Jadi nanti kita akan kasih gangguan. Anda maintenance nanti harus sesuai dengan yang ini lagi ya. Iya, Pak. Harus sesuai dengan yang pertama. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alia Fajria dari kelas 13 Teknik Otomasi Industri. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen dan mensimulasikan dua sistem, yaitu sistem gerbang otomatis dan sistem filter barang. Izin menyalakan sumber, Pak. Izin menyalakan sumber dalam panel. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan komponen-komponen yang terdapat pada box panel. Yang pertama di sini ada lampu RST yang berfungsi untuk menandakan bahwa sumber telah menyala. Lalu di sini ada dua buah selector switch. Yang pertama selector switch lifter dan di sini ada selector switch gerbang yang berfungsi untuk mengubah mode auto ke manual maupun sebaliknya. Lalu di sini ada HMI yang berfungsi untuk display input output dan monitoring rangkaian. Lalu di sini ada switch emergency yang berfungsi untuk tombol darurat ketika sistem sedang bermasalah atau abnormal. Lalu di sini ada buzzer yang berfungsi untuk indikator suara pada emergensi. Lalu di sini ada lampu emergensi yang berfungsi untuk indikator lampu pada emergensi. Dan di sini ada push button start watchdog yang berfungsi untuk menyalakan TFD. Dan di sini ada stop watchdog yang berfungsi untuk mematikan TFD. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan komponen yang terdapat pada sistem gerbang otomatis. Lalu di sini ada PFD yang berfungsi untuk mengatur kecepatan motor dan arus motor. Lalu di sini ada motor 3 fasa yang berfungsi untuk menggerakkan gerbang atau lead screw. Lalu di sini ada lead screw yang berfungsi untuk mensimulasikan gerbang otomatis. Dan di sini ada dua buah micro switch yang berfungsi untuk mendeteksi gerbang dalam keadaan minimum maupun maksimum. Lalu di sini ada sensor ultrasonik yang digantikan oleh proximity kapasitif yang berfungsi untuk mendeteksi benda logam maupun non logam. Lalu di sini ada reflektor yang berfungsi untuk memantulkan cahaya pada fotosensor. Lalu ada fotosensor yang berfungsi untuk mendeteksi adanya suatu objek atau mobil. Lalu di sini ada 3 buah push button. Ada push button forward yang berfungsi untuk membuka gerbang dalam mode manual. Lalu di sini ada push button reverse yang berfungsi untuk menutup gerbang dalam mode manual, dan di sini ada push button stop untuk menghentikan gerbang. Lalu di sini saya akan mensimulasikannya. Izin simulasikan, Pak. Yang pertama kita harus memastikan atau mengubah selector switch gerbang ke mode auto dan mengubah layar HMI ke gerbang auto. Izin menyalakan PFD, Pak. Lalu kita harus mengaktifkan PFD-nya terlebih dahulu dengan menekan start watchdog sampai tulisan ready muncul dan sistem siap digunakan. Saya di sini akan menjelaskan prinsip kerja dari gerbang otomatis mode manual, mode auto. Ketika mobil memberi klakson pada sensor ultrasonik, maka sensor ultrasonik akan memberi sinyal pada motor dan mengakibatkan motor berputar secara forward hingga gerbang akan terbuka sepenuhnya dan menyatu sensor RSA.
dan ketika mobil sudah masuk sepenuhnya ke dalam gerbang, maka gerbang akan tertutup sepenuhnya hingga menyentuh sensor LSB. Lalu di sini saya akan menjelaskan sistem gerbang otomatis secara manual. Ubah sektor switch ke mode manual dan layar HMI ke gerbang manual. Ketika kita menekan push button forward, maka gerbang akan terbuka sepenuhnya hingga menyentuh sensor LSA. Dan ketika kita tekan push button reverse, maka gerbang tersebut akan tertutup kembali. Dan ini kita posisinya setengah terbuka dan setengah tertutup. Kita bisa membuka kembali dan menutup gerbang. Kita tutup kembali. Emergensi. Sistem sedang bermasalah dan gerbang pun akan berhenti. Dan ketika kita sudah memperbaikinya, maka kita perlu memutarkan kembali emergensi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sistem lifter barang secara auto. Izin nyalakan angin, Pak. Lalu di sini kita harus memastikan atau mengubah sektor switch lifter barang ke mode auto dan layar HMI ke lifter barang lifter auto. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang terdapat pada sistem lifter barang. Di sini ada air service unit yang berfungsi untuk mengatur tekanan angin, dan di sini ada 2 buah solenoid 5/2 single dan 5/2 double yang berfungsi untuk menggerakkan silinder. Lalu di sini ada 2 buah silinder A dan silinder B yang berfungsi untuk mendorong barang atau benda kerja. Lalu di sini ada 4 buah micro switch yang berfungsi untuk mendeteksi silinder dalam keadaan minimum maupun maksimum. Lalu di sini ada one way flow yang berfungsi untuk mengatur kecepatan silinder, dan di sini ada 2 buah push button, yaitu push button start auto yang berfungsi untuk menjalankan sistem terbarang secara auto, dan di sini ada start manual yang berfungsi untuk menjalankan sistem terbarang secara manual. Izin mensimulasikannya. Ketika kita menekan start auto, maka 1M1 akan aktif dan mengakibatkan silinder A akan maju secara maksimum hingga menyentuh sensor 1S2. Dan ketika 1M1 mati, maka akan mengakibatkan 2M1 akan menyala dan mengakibatkan silinder B akan maju secara maksimum hingga menyentuh sensor 2S2. Dan ketika 2M1 mati, maka akan mengakibatkan spring aktif dan silinder B akan mundur secara minimum hingga menyentuh sensor 2S1. Dan ketika 1M2 aktif, maka akan mengakibatkan silinder A akan mundur secara minimum hingga menyentuh sensor 1S1. Ini simulasinya. A plus, B min, A min. Di sini saya akan menjelaskan sistem lifter barang secara manual. Kita harus memastikan atau mengubah sektor switch ke lifter barang secara manual dan layar HMI ke lifter manual. Hanya saja mode manual ini kita perlu menekan push button manual secara bertahap. Kita tekan sekali, maka silinder A akan maju maksimum hingga menyentuh sensor 1S2. Dan kita tekan lagi, maka silinder B akan maju hingga menyentuh sensor 2S2. Dan kita tekan lagi, dan kita tekan lagi. Mohon maaf. Dan kita tekan lagi, maka silinder A akan mundur secara minimum hingga menyentuh sensor 1S1. Di sini saya akan mensimulasikan ketika sedang emergensi bermasalah pada sistem lifter barang secara auto. Kita coba di layar HMI.
sistem sudah bermasalah dan pergerakan pun akan berhenti, dan ketika kita putar kembali maka gerakan terakhir akan melanjutkan gerakan terakhirnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kondisi mesin dalam kondisi normal ya, bisa bekerja dengan baik ya. Oke, nanti kita akan kasih gangguan, nanti Anda maintenance dan repair, benarkan sehingga fungsinya kayak seperti ini lagi. Siap? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dewan Darantari dari kelas 13 Teknik Otomasi Industri. Di sini saya akan menjelaskan dua buah sistem, yaitu sistem gerbang dan juga sistem filter barang. Izin menyalakan sumber. Izin menyalakan sumber dalam panel. Lalu saya akan menjelaskan komponen-komponen yang berada di pintu panel terlebih dahulu. Di sini terdapat lampu RST yang menandakan bahwa sumber 3 fasa telah masuk. Di sini ada satu buah HMI yang berfungsi untuk memonitor input dan output atau bisa juga sebagai push button digital. Di sini ada dua buah selektor dengan dua mode, yaitu mode auto untuk ke kiri dan mode manual untuk mode yang ke kanan. Untuk sistem emergensinya tersendiri, kita menggunakan 3 buah komponen, yaitu switch emergensi, buzzer, dan juga lampu emergensi. Switch emergensi ini berfungsi untuk memutuskan suatu sistem apabila terjadi sesuatu yang abnormal. Buzzer dan lampu emergensi ini akan menyala bersamaan ketika switch emergensi ini ditekan. Buzzer ini berfungsi sebagai indikator suara dan lampu ini sebagai indikator emergensi. Lalu di sini ada 2 buah push button, yaitu start watchdog untuk menyalakan PFD dan stop watchdog untuk mematikan PFD. Lalu saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada sistem gerbang. Di sini terdapat 3 buah push button yang digunakan pada saat mode auto saja. Di sini ada push button forward, request, dan juga stop. Push button forward digunakan pada saat gerbang membuka, push button request digunakan untuk menutup gerbang, dan push button stop digunakan untuk menghentikan gerbang ketika dalam kondisi forward ataupun request. Di sini terdapat fotosensor dan reflektor yang berfungsi untuk mendeteksi objek atau mobil yang akan masuk, dan fotosensor ini akan mengirim sinyal kepada motor 3 fasa untuk membuka atau menutup gerbang. Di sini ada sensor proximity capacitive yang menggantikan sensor ultrasonik, yaitu yang fungsinya untuk menyaring sinyal suara klakson dari mobil. Untuk simulasi gerbangnya tersendiri, kita menggunakan leaf screw yang dilengkapi dengan 2 buah limit switch, yaitu limit switch atas dan limit switch bawah, yang dimana limit switch bawah berfungsi untuk mendeteksi bahwa gerbang dalam keadaan tertutup sempurna, dan LS atas dalam keadaan gerbang membuka sempurna. Untuk pergerakan leaf screw ini digerakkan oleh motor 3 fasa, dan kecepatan motor ini diatur oleh VFD atau variable frequency drive. Saya akan mencoba menjalankan sistem gerbang. Pertama-tama, pastikan RS dalam keadaan auto, lalu tekan PB watchdog untuk menyalakan PFD. Untuk menyalakan gerbang, kita hanya untuk menekan start watchdog. Maka ada tulisan ready. Untuk mode gerbang auto, kita pastikan selektor berada pada mode auto dan LSB sudah tertekan. Saya akan mensimulasikan tangan saya sebagai mobil yang memberi klakson pada sensor ultrasonik. Maka gerbang akan membuka secara forward hingga menyentuh LS atas. Ketika LS atas sudah tertekan, mobil masuk, tetapi fotosensor tidak akan mengirim sinyal kepada motor ketika mobil belum
masuk sepenuhnya. Tapi ketika mobil sudah masuk sepenuhnya, maka fotosensor akan mengirim sinyal kepada motor untuk menutup gerbang hingga gerbang menutup sepenuhnya menyentuh LS bawah. Untuk mode manual, kita pastikan gerbang pada mode manual. Kita menggunakan push button ini tanpa menggunakan kedua sensor tersebut. Untuk mode forward, yaitu motor akan membuka secara forward hingga menyentuh LS atas. Kita menekan PB reverse, Stop. maka gerbang akan berhenti. Ketika berhenti di tengah-tengah, kita bisa melanjutkan forward ataupun reverse. Emergency. Ketika emergensi ditekan, maka buzzer dan lampu akan menyala bersamaan dan sistem berhenti, tidak bisa di forward ataupun di reverse. Lalu untuk mengembalikannya, kita memutar switch ke sebelah kanan. Lalu saya akan menjelaskan sistem lifter barang. Di sini ada dua buah push button, yaitu push button auto dan push button manual. Di mana push button auto ini digunakan pada saat mode auto dan push button manual digunakan pada saat mode manual. Di sini kita menggunakan dua buah silinder yang dijalankan oleh dua buah solenoid. Untuk silinder pertama dijalankan oleh double acting solenoid dan silinder kedua dijalankan oleh single solenoid. Lalu di sini kita menggunakan 4 buah micro switch, yaitu 1S1, 1S2, 2S1 dan 2S2, di mana kita bisa mengetahui letak silinder dalam keadaan minimum ataupun dalam keadaan maksimum. Di sini kita menggunakan 2 buah one way flow, yaitu untuk mengatur kecepatan silinder. Untuk suplai anginnya tersendiri, kita menggunakan air service unit. Ini menyalakan angin. Saya akan mencoba menjalankan mode lifter secara manual dan menjelaskan prinsip kerjanya. Pastikan posisi selektor dalam keadaan manual dan 1S1 dan 2S1 sudah teraktuasi. Ketika kita menekan PB manual, maka silinder 1M1 akan aktif dan mengakibatkan silinder A maju maksimum hingga menyentuh 1S2. Ketika 1S2 sudah teraktuasi, maka 2M1 akan aktif hingga menyebabkan silinder B maju maksimum hingga menyentuh 2S2. Ketika 2S2 teraktuasi, 2M1 akan mati dan melakukan spring sehingga menyebabkan silinder B mundur minimum hingga menyentuh 2S1. Ketika 2S1 tertekan, 1M2 akan aktif dan 1M1 akan mati, menyebabkan silinder A mundur minimum hingga menyentuh 1S1. Untuk mode autonya tersendiri, kita pastikan selektor dalam keadaan auto dan 1S1 dan 2S1 sudah tertekan. Dari HMI. Kita akan mencoba menjalankannya dari HMI. Untuk gerakannya, ini satu kali tekan push button akan menyebabkan 4 kali gerakan. Emergency. Amin, Bemin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini posisi mesinnya dalam kondisi oke ya. Nah, bisa dimanfaatkan ya. Nah, nanti kita akan ganggu. Nah, tolong nanti di maintenance dan repair untuk kembali ke semula. Siap? Oke, terima kasih. Baik ya, ini udah diberikan trouble. Kita cek masing-masing. Dari sini dulu ya. Sok. Cek. Ya. Ya. Oke. Siap. Stop. Itu masih. Gimana?
Ada kesalahan, ada gangguan? Apa? Motornya tidak? Motornya tidak berhenti saat Oke, itu gangguannya ya. 1. Silakan ya. menyalakan Pak. Siap. Kerja nggak? Tidak Pak. Nah, berarti Stabilitas rusak. oke. Jadi Anda harus maintenance, refire supaya alat itu nanti kembali normal. Siap ya? Siap Pak. Oke. Izin matikan. Ya. Sok. Izin menyalakan sumber, Pak. Ya. Izin menyalakan sumber dalam kamar. Izin menyalakan sumber. Oke, gerbang auto. Jalan terus ya. Iya. Turunkan. Tidak, Pak. Nggak bisa. Ya. Stop. Tidak bisa, Pak. Nggak bisa. Coba turunin. Tidak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Jadi motornya tidak bisa. Tidak bisa berhenti. Oke, sekarang yang sana. Wardrobe matiin aja. Oke, Lifter auto, Pak. oke. Izin menyalakan angin, Pak. Siap. Tidak berhenti. Tidak satu siklus ya? Tidak ya? Tidak ada gangguan? Oke ya. Nah, nanti Anda perbaiki maintenance repair seperti semula lagi. Siap? Oke. Lanjut. Izin menyalakan sumber, Pak. Siap. Izin menyalakan sumber dalam panel. Auto. Izin menyalakan PFD. Oke, ini auto kan? Yang gerbang, Pak. Oke. Kerja nggak? Tidak, Pak. Nggak ya. Nah, jadi kita gangguannya nggak sama, dibeda-bedain. Biar sebenarnya kan rahasianya nggak boleh keluar kan, tapi tetap aja kita beda-bedain supaya nggak semua berkira oh iya sama semua nggak ya. Oke. Sekarang yang ya. Ya. Coba dimanualin. Nyala nggak? Nggak. Jadi ada gangguan ya? Oke, nanti Anda maintenance, Anda repair harus seperti semula tadi. Siap? Oke. Neng. Ya. Izin menyalakan sumber, Pak. Oh. Izin mematikan PFD. Ya. Saya sama sekali. Izin mematikan sumber dalam panel. Pak, Abi menuju di open Pak. Mohon, Abi menuju di open ya, Pak. Fotoan Mas, open Mas. menyalakan PFD. Siap. Ayo siap, ayo banget. Auto motor. Siap. Jalan nggak? Nggak. Terus ini Lifter. lifter auto
Ya. Pencet. Jalan? Enggak ya? Nah, oke. Nanti Anda cari, Anda maintenance, Anda refire, Anda fault finding, cari kesalahannya. Nah, harus kembali seperti semula. Siap? Oke, siap. Terima kasih. Silakan duduk lagi. Ya, monggo. Lihat ke atasnya dulu ya, takutnya masih dalam kondisi bertegangan ya. Ya. Oke. Izin menyalakan sembarangan. Ya. Berapa? 388. Oke. Normal nih Pak Nunu? Normal nih. Ininya? Tuh. 390. Kalau di saya tadi duaan ini kurang bagus. Ya. Ke 600. Ah benar Pak Nunu ngan 327 28. Berarti kabelnya kudu di ieu nya. Coba cek nu ieu nu alia teh. Sabaraha? Saya sudah diukur.
Oke. 388 Oke. ST 390. Oke. Mana? Mana? Iya itu tadi. Iya tuh. Iya di sana mah. Coba normal tuh. Izinnya apa coba? Ya. Tiga delapan. 385. Normal, ya panunu deh, normal deh. Berarti eta bener kabelnya kudu diganti. Oke. Oke. Cek. Izin login. Ya. Izin mengupload Kak. Ini. Stop. Oke. Siap. Terus apa yang dilakukan? Memperbaiki, mengecek. Cok. Oke. Siap, Pak Iman. Memperbaiki. Siap. Siap, siap. Oke. Izinnya apa coba? Izin stop program. Oke. Itu programming ya. Oke, terus Izin mencoba ya.
Oke, for finding. Oke. 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 Stop. Gak apa-apa. Mohon maaf, Pak. Pembenahan panel. Izin menyalakan PFD, Pak. Menyalakan apa? Apa tadi, Pak? Ya, nikmat pokok mobil itu kan masuk dari semua kerasa. Makan satu menit sekarang. Saya akan menggunakan mode manual. Konvektor. Ya,
ini saya akan menggunakan kekuatan hardware saya akan mencoba menggunakan hal ini. Terus untuk menggunakan Ini sampai bagian sini. ini pakai menggunakan mode auto Pak. Akan menggunakan sistem akan kembali menggunakan token. Mendapatkan sekarang itu menyalakan angin Pak, menggunakan mode auto. Saya menggunakan mobil button. Ini saya akan menggunakan ini contohnya kurang mendekat. Coba menggunakan ini. Saya akan menggunakan mode manual. Pastikan data ini. Kali mah kiri parano kiri belakang parano tenang Closing. Dan dari saya yang pertama itu mereview pertama. Izin menyalakan sumber dalam panel Pak. Izin menyalakan VFD Pak. Gerbang utama, gerbang auto. Gerbang menutup maksimum minimum. sini Kak. Lalu gerbang manual. Ini membuka. Menutup. Stop. Menutup kembali. Pagasin nanti. Emergency. Ukur arus. Biar cepat. Barang, lifter, mode auto. Izin menyalakan angin Pak. Lifter manual. Izin mematikan angin Pak. Izin mematikan VFD. Sistem sudah kembali normal.
Batasin aja. Emergency. Lampunya tadi. Oke. Ke bawah ini. Besar, sehingga udah esok. Emergency. Closing. Enggak closing, penutupnya. Udah kan? Ini mesin kembali normal. Mesin sudah kembali normal setelah diperbaiki. Oke. Terima kasih. Izin mematikan PFD, Pak. Kita coba gerbang otomatis secara auto. Kita ubah RHMI gerbang auto. Tertutup lagi. Ini buka. Dan kita coba mode manual. Kita pindahkan selector switch. Kita coba reverse dan gerbang akan menutup. Kita forward. Kita coba stop. Nyalakan PFD. Sok. Nyalakan auto. Gerbang auto. Emergency. Lepas emergency. Oke. Ini coba liter berapa? Dia menyalakan angin. Auto. Manual. Sudah selesai, Pak. Oke, sudah closing. Izin mematikan PFD. Izin mematikan angin. Izin mematikan sumber dalam panel. Izin mematikan sumber